Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mahasiswa baru STIM IAKM Yogyakarta. Semoga dalam keadaan sehat walafiat walaupun mengikuti Pesona 2020, tapi daring tetap asik. Jadi pada pagi hari ini kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, sebelumnya kami ingin perkenalkan diri. Nama saya Rega Panji Anugrah, dan kawan saya. Saya Rivaldo Sapia. Pada pagi hari ini kami akan menjelaskan tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa. Untuk itu tidak usah terlalu berpanjang lebar di mukadimah, langsung saja karena kita juga dibatasi waktu dan ini mungkin kesempatan yang pertama bagi saya untuk menyampaikan materi secara daring seperti ini. Jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa itu adalah sebuah lembaga tinggi yang kedudukannya sejajar dengan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian ada LKM, Lembaga Keuangan Mahasiswa, akan tetapi itu sedang vakum karena tidak ada kepengurusan. Jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa adalah sebuah lembaga tinggi yang memiliki fungsi sebagai kelegislatifan, kemudian pengawasan, penganggaran, kemudian ada aspirasi dan komunikasi. Jadi Dewan Perwakilan Mahasiswa di STIM IAKM ini adalah lembaga tinggi yang sejajar dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri untuk anggota ini dihasilkan dari pemilu mahasiswa, pemilihan umum atau PUM, kemudian dia dilantik di dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Kemudian Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri ini mempunyai kewenangan atau tugas untuk membuat undang-undang, menetapkan undang-undang, kemudian melaksanakan sidang umum, sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Mahasiswa juga. Mungkin teman-teman bisa melihat dari struktur organisasi KM. Jadi di STIM IAKM itu ada namanya keluarga mahasiswa yang disingkat KM. Untuk yang pertama bisa dilihat itu ada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa ini adalah forum tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di lingkungan keluarga mahasiswa STIM IAKM Yogyakarta. Kemudian turun lagi ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian ada Lembaga Keuangan Mahasiswa. Kemudian ada di bawahnya lagi ada UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Lembaga Mahasiswa Otonom. Jadi mungkin itu secara keseluruhan dari struktur bagan keluarga mahasiswa. Ada DPM, BEM dan LKM sebagai lembaga tinggi, kemudian diikuti dengan UKM, HMJ dengan LMO, ini ada di bawahnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, selebihnya nanti akan disambung oleh kawan saya Paldo. Dan saya harap teman-teman yang mengikuti Pesona ini juga mampu untuk menyaring apa yang kami katakan, karena ya begitulah. Silakan. Oke. Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa baru STIM IAKM Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan lebih jauh tentang DPM itu sendiri, apa yang dikerjakan DPM, apa aja yang ada sih di dalam DPM itu. Nah, di dalam struktural organisasi DPM itu ada yang namanya ketua, pastilah ada. Terus wakil, setelah wakil, di setaranya wakil ada sekretaris sama bendahara. Di bawahnya wakil ada ketua komisi. Nah, ketua komisi ini membawahi 4 komisi yang ada di DPM. Yang pertama itu komisi legislasi, yang kedua itu komisi aspirasi, yang ketiga itu budgeting, dan yang keempat itu media dan jaringan. Nah, apa sih tugas dari setiap struktur yang ada? Nah, di 4 komisi ini tugas dari komisi 1 yaitu komisi legislasi itu membuat undang-undang,
mengkaji undang-undang yang ada, mengkaji aturan-aturan yang ada di dalam keluarga mahasiswa, mau aturan-aturan itu baik dari aturan HMJ, UKM, LMO ataupun BEM sendiri, itu mereka tugasnya untuk mengkaji. Seterusnya membuat undang-undang, membuat undang-undang untuk diberlakukan di keluarga mahasiswa. Terus Komisi 1 sendiri bertanggung jawab untuk mengadakan pemilu untuk keberlangsungan organisasi di STIM Kakakom Yogyakarta sendiri. Nah, terus Komisi 2 itu tentang aspirasi. Komisi 2 bertanggung jawab untuk aspirasi dari teman-teman mahasiswa STIM Kakakom Yogyakarta. Nah, jadi dari teman-teman menyampaikan aspirasi itu akan disalurkan ke Komisi 2 dan Komisi 2 yang bertanggung jawab untuk aspirasi tersebut. Nah, balik lagi ke Komisi 3. Komisi 3 itu tentang budgeting. Apa sih yang harus dilakukan Komisi 3 tentang budgeting? Nah, tugasnya budgeting itu seperti dana dari mahasiswa, saya ulangi, dana dari kampus untuk organisasi. Nah, di situ Komisi 3 bertugas untuk membudget dari program kerja yang ada. Itu Komisi 3 bertugas untuk membagi yang UKM ini perlu kebutuhannya seberapa, HMJ ini kebutuhannya seberapa. Nah, setelah itu ada lagi yang lanjutnya ke Komisi 4. Komisi 4 itu media dan jaringan. Nah, Komisi 4 itu bertanggung jawab untuk media yang untuk DPM dan jaringan dari DPM sendiri. Jaringan misalnya DPM punya salah satu organisasi di daerah, yaitu FL2MI. FL2MI itu mencangkup wilayah Yogyakarta. Sekarang DPM gabung ke FL2MI. Kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di sana, teman-teman boleh gabung dulu ke DPM, baru bakal tahu. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pesona 2020 daring tetap asik. Ya, jadi sebenarnya pada kesempatan hari ini kami ingin mengatakan kepada kawan-kawan semua bahwasanya penting untuk teman-teman nantinya di semasa perkuliahan untuk mengikuti organisasi. Karena apa? Karena organisasi banyak menawarkan ilmu, mengajarkan ilmu-ilmu yang mana kalau ilmu hard skill itu sudah teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan, maka soft skill akan teman-teman dapatkan di kegiatan-kegiatan yang sifatnya keorganisasian. Kemudian di organisasi nanti teman-teman akan diajarkan membaca, akan tetapi bukan hanya sekedar membaca buku, tapi akan banyak membaca yang lain. Misalnya teman-teman akan mampu membaca situasi dan lain-lain. Kemudian organisasi nanti akan membentuk teman-teman sebagai seorang pemberontak, tetapi yang saya maksud dengan pemberontak bukan teman-teman memberontak seenaknya saja, akan tetapi bagaimana teman-teman memberontak kepada diri teman-teman sendiri untuk bagaimana melawan kebodohan, misalnya melawan penindasan-penindasan dan lain-lain. Jadi itu dari esensi organisasi. Yang lebih jauh, organisasi akan mengajarkan esensi dari sebuah tim, yang mana teman-teman nanti mungkin akan diajarkan cara kerja dari sebuah tim, akan diajarkan tentang bagaimana memanajemen perseorangan dan bagaimana memanajemen orang-orang yang banyak. Penting untuk teman-teman mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya keorganisasian, karena dia sifatnya terjun langsung juga ke masyarakat secara langsung, bukan hanya di lingkup kampus, akan tetapi kita turun langsung ke lingkungan sosial yang ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ada yang masih ditambahkan? Oke, tambahkan sedikit. Jadi pasti kan teman-teman setelah mendengar HMJ, UKM, LMO, apa sih yang ada di sana? Nah, untuk lebih tahunya, teman-teman silakan mendaftar di UKM, HMJ, LMO dan berproseslah di sana. Dan saya ucapkan ketika teman-teman sudah terdaftar di sana, saya ucapkan selamat berproses. Ya mungkin itu. Nanti kami tunggu teman-teman untuk berproses. Selamat telah mendapatkan gelar atas kesiswaan kawan-kawan.
mungkin dulu kawan masih dalam gelar siswa, tapi hari ini teman-teman sudah mendapatkan gelar maha terhadap kesiswaan. Jadi maha itu artinya luar biasa. Kalau kawan-kawan nanti mendalami apa itu maha siswa, kawan-kawan itu akan mengerti apa tugas dari seorang mahasiswa yang katanya adalah agent of change, yang katanya adalah agent of social control, dan yang katanya banyak lagi. Jadi kawan-kawan harus memahami apa itu mahasiswa nanti sebelum kawan-kawan belajar di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Saya ingin menunggu apa yang akan kawan-kawan lakukan selama mahasiswa, karena nanti kawan-kawan akan merasakan sendiri apa yang itu dinamakan mahasiswa. Saya mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi panjang atau lebar, mungkin setelah pandemi ini selesai, karena pandemi ini sangat banyak menyita kesibukan kita pesona dilakukan secara daring, akan tetapi daring tetap asik. Untuk teman-teman mahasiswa baru 2020, saya harapkan teman-teman juga menjaga kesehatan. Kalau nanti mungkin di lain waktu kita bisa bertemu, saya harapkan ya kita saling tegur sapa. Saya sangat terbuka dengan siapapun, teman-teman bisa menganggap saya siapapun juga, saya tidak pernah mempersalahkan itu. Mungkin itu ya Bung. Siap Bung. Oke, mungkin itu dari kami. Sebelumnya kami ingin mengajak kawan-kawan untuk semangat di lain hari. Mungkin itu saja ya. Kami punya sebuah salam, saya lupa menyampaikan di awal bahwasanya ada sebuah salam yang apabila itu dijawabnya kalau saya menyebutkan salam mahasiswa juga dijawab dengan salam, begitu. Jadi tolong dijawab ya Bung. Siap Bung. Salam mahasiswa. Salam. Terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sintetik Akom Jakarta akan mempresentasikan sedikit tentang apa itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebelumnya
kami mempunyai salam pemersatu mahasiswa se-Indonesia. Bila saya bilang salam mahasiswa, teman-teman mahasiswa baru bisa menjawab dengan salam. Oke? Oke, mari kita coba. Salam mahasiswa. Salam. Itu salam dari kami untuk pemersatu dan penyemangat mahasiswa Indonesia. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Saiful Watiariana selaku Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa STIMIK Akakom Jakarta periode 2019-2020 Kabinet Bersatu. Dan sebelah saya ada Saya Nurvita Riadatun selaku Wakil Presiden Mahasiswa BEM STIMIK Akakom Yogyakarta. Oke. Di sini Badan Eksekutif Mahasiswa seperti yang dijelaskan oleh teman kami dari Dewan Perwakilan Mahasiswa, kedudukannya sejajar dalam struktural keluarga mahasiswa. Di kami gabungan dari semua unit kegiatan mahasiswa yang dinamai dengan keluarga mahasiswa. Di buku ada buku besar namanya buku PDBRT, itu sejajar dengan BEM, sejajar dengan DPM. Namun kami fokusnya pada eksekutifnya, bagian eksekutif, karena sistem pemerintahan dipegang sama oleh Badan Eksekutif Mahasiswa, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa selaku roda pemerintahan membawahi semua UKM dan HMJ yang ada di STIMIK Akakom Jakarta. Lalu di Badan Eksekutif Mahasiswa terdapat beberapa kementerian yang ada di dalamnya. Mungkin wakil saya akan menjelaskannya. Baik, sebelumnya selamat pagi teman-teman mahasiswa baru STIMIK Akakom Yogyakarta. Nah, di sini di BEM Kabinet Bersatu, tepatnya struktur BEM-nya seperti biasa. Yang paling atas adalah ketua. Ketua itu seperti halnya kalau di BEM Presiden Mahasiswa. Jadi saudara yang di sebelah kiri saya ini Presiden Mahasiswa BEM STIMIK Akakom Yogyakarta. Lalu di bawahnya terdapat wakil di sini wakil presiden mahasiswa, yaitu saya sendiri, yang mana memiliki tugas yaitu mengurus internal yang pertama, yang kedua membantu presiden mahasiswa dalam menyelesaikan visi misinya, seperti itu. Lalu di bawahnya lagi terdapat sekretaris dan bendahara. Untuk sekretaris, seperti yang teman-teman mahasiswa baru ketahui, masih berurusan dengan surat menyurat, seperti halnya membuat proposal, surat undangan, seperti itu. Dan juga inventaris, data-data milik internal. Di sebelah sekretaris ada bendahara, masih sama seperti yang teman-teman ketahui, mengurus halnya keuangan, jadi keuangan internal BEM itu sendiri. Lalu di bawah sekretaris dan bendahara terdapat empat kementerian, yaitu Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, Kemenlu, Kementerian Luar Negeri, Kominfo, Komunikasi Informasi, dan Kemensos, Kementerian Sosial Masyarakat. Nah, untuk Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sendiri, dia tugasnya di dalam, jadi di dalam lingkungan kampus, yang mana sebagai jembatan atau relasi dari teman-teman keluarga mahasiswa ke wakil ketua 3 atau kemahasiswaan. Dan juga Mendagri sendiri untuk yang telah berlalu ada aspirasi dari mahasiswa yang diaudiensikan ke wakil 3 seperti itu. Untuk yang Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu, itu tugasnya memang di luar, karena Kementerian Luar Negeri memang tugasnya di luar pemerintahan, di luar kampus. Dan Kemenlu sendiri sebagai relasi antara BEM STIMIK Akakom dengan BEM yang ada di luar kampus. Dan seperti halnya BEM sudah bergabung dalam forum BEM DIY sama forum BEM DIY dan BEM Nusantara, seperti itu. Lalu kementerian yang ketiga yaitu Kementerian Komunikasi Informasi. Nah, itu merupakan penyambung lidah kami dari
BEM untuk mahasiswa dan lain sebagainya, seperti halnya menyampaikan informasi, membuat video-video wawancara kepada keluarga mahasiswa seperti itu. Dan yang terakhir ada Kementerian Sosial Masyarakat. Nah, di sini Kementerian Sosial Masyarakat juga bergabung dalam Fornas Sosmas Wilayah 5, jadi Forum Nasional Sosial Masyarakat. Seperti yang sudah teman-teman lihat tadi di video, kok ada sih ngajar anak-anak sekolah. Nah, itu merupakan kegiatan sosial dari Kemensos sendiri yang di luar. Untuk yang di dalam seperti halnya dalam penggalangan dana. Nah, untuk korban-korban bencana itu nanti dari Kemensos mengadakan penggalangan dana di area kampus. Dan juga untuk Kemensos sendiri memiliki program kerja pengabdian masyarakat. Jadi kita BEM dan teman-teman keluarga mahasiswa itu menyelenggarakan pengabdian masyarakat. Nah, untuk yang kemarin sudah di Desa Petir, tempatnya di Gunung Kidul, seperti itu. Nah, demikian struktur BEM Kabinet Bersatu STIMIK AKKOM Yogyakarta. Oke, terima kasih Ibu Vita selaku Wakil Presiden saya. Mungkin sedikit tambahan dari apa yang dijelaskan oleh Ibu Vita tadi, bahwasanya di Kementerian Dalam Negeri memang kita di mana kinerja BEM untuk mengurus UKM, HMJ yang ada di keluarga mahasiswa, kita melalui Kemendagri, di mana mereka dikoordinasi oleh antara BEM dan UKM yang ada di bawah kami itu dikoordinasi oleh Mendagri. Dan di KM sendiri, keluarga mahasiswa STIMIK AKKOM Yogyakarta, ada sekitar 18 lembaga atau UKM dan HMJ. Dan yang terbaru, kami pada bulan Februari itu kita menghasilkan 2 lembaga lagi, yaitu ada UKM Paduan Suara dan UKM Falsa yang bergerak pada pers mahasiswa. Itu dari Mendagri. Lalu mungkin saya sedikit menjelaskan kenapa ada Menlu. Karena Menlu kami bisa tergabung dalam forum Badan Eksekutif Mahasiswa DIY karena kerjasama antara BEM dan FBD itu melalui Kementerian Luar Negeri, di mana sistem kinerjanya itu kita saling bergantungan di sana. Lalu kita juga tergabung, alhamdulillah pada tahun ini pada dari saya itu kita tergabung pada Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara atau disingkat dengan BEMNUS, dengan saya di situ sebagai koordinator kampus. Setiap presiden mahasiswa yang ada di kampus Yogyakarta itu memegang koordinator kampus. Lalu untuk kalau di BEMNUS sendiri ada namanya ketuanya, yaitu koordinator daerah. Itu dari Menlunya UCY. Mungkin itu yang sedikit saya sampaikan. Lalu mungkin teman-teman tadi melihat di video ada orasi dari BEM STIMIK AKKOM Yogyakarta. Itu adalah Menlu kami dengan bernama Akbar Bondan Permana. Mungkin nanti teman-teman jika ingin mencoba public speaking di luar, mungkin bisa belajar dengan Menlu saya tersebut, yaitu Akbar Bondan Permana. Mungkin sedikit saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf dari kami Badan Eksekutif Mahasiswa jika ada salah kata dan perbuatan, jika mohon dimaafkan. Mungkin tetap jaga semangat buat teman-teman mahasiswa baru. Kita akan bertemu offline, mungkin kalau situasi sudah kondusif. Kita akan berjumpa di Sekretariatan Badan Eksekutif Mahasiswa, terbuka untuk mahasiswa baru. Mahasiswa silahkan mampir ke sekretariat kami, ada di pojokan sana. Nanti teman-teman akan bisa belajar bersama di sana. Lalu teman-teman bisa follow IG
badan eksekutif mahasiswa yaitu bem.akakom.ac bem_akakom. Itu dari IG kami. Lalu ada YouTube-nya juga, BEM STIMIK Akom Jakarta. Silahkan di follow dan di subscribe ya, jangan lupa. Mungkin itu saja Bu ya dari kami, perkenalan dari kami. Nanti untuk panjang lebarnya bisa ketemu di kampus. Saya merindukan kalian semua. Kita bertemu di kampus tercinta STIMIK Akom Jakarta dalam kondisi kondusif nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Kastrena Dharmasida, Menwa. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang bagi mahasiswa baru angkatan 2020. Kemudian izin memperkenalkan diri, nama saya Akbar Sustiaji, jurusan Informatika angkatan 2018. Jabatan saya di organisasi Menwa sebagai Provos dan Humas. Dan di sebelah kanan saya ada rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fajiria. Saya dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2018. Jabatan saya di Resimen Mahasiswa STIMIK Akom Yogyakarta sebagai sekretaris sekaligus sebagai diklat. Kami di sini akan mempresentasikan tentang resimen mahasiswa di Indonesia dan di STIMIK Akom Yogyakarta. Mungkin dari teman-teman mahasiswa baru ada yang bertanya-tanya, apa sih resimen mahasiswa itu kok berseragam ada di kampus gitu kan? Nah, Menwa itu atau resimen mahasiswa adalah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jadi, Menwa itu merupakan mahasiswa yang dilatih secara militer yang berkedudukan di kampus yang ditugaskan untuk mempertahankan keamanan dan pertahanan negara sebagai suatu komponen cadangan. Setiap anggota resimen mahasiswa itu berkedudukan di setiap kampus dan memiliki markas komando tersendiri. Dan pelatihannya itu langsung di bawah pelatihan militer. Oke, baik, berikutnya ada tentang sejarah Menwa. Kalau kita bicara sejarah, mungkin kita tidak akan bisa menyelesaikannya dalam waktu yang singkat, tapi di sini saya sudah mencoba untuk merangkumnya sedetail mungkin. Baik, untuk sejarah Menwa itu sendiri, Menwa pertama kali dibentuk oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution pada pemerintahan Orde Lama. Di mana kita ketahui sendiri bahwa Jenderal Besar di Indonesia itu hanya ada 3. Salah satunya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Kemudian ada Jenderal Sudirman dan Presiden kedua kita, yaitu Jenderal Besar Soeharto. Mereka adalah jenderal-jenderal yang diberi kehormatan khusus, yaitu dianugerahi pangkat bintang 5. Beliau juga merupakan salah satu tokoh yang menjadi sasaran utama dalam gerakan G30 SPKI, namun beliau berhasil selamat. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Pada tahun 1963 dibentuklah resimen mahasiswa ini berdasarkan keputusan bersama WAPMA di bidang Hankam. Lanjut ke tahun 1967 terjadi perubahan menjadi wajib latih mahasiswa. Nah, jadi di tahun ini mahasiswa-mahasiswa itu sifatnya adalah wajib latih. Di sini dibagi menjadi 3 kualifikasi seperti Tamtama, Bintara, dan Perwira. Nah, untuk kelas Tamtama ini bersifat wajib. Sementara untuk Bintara dan Perwira ini bersifat sukarela ataupun melalui kualifikasi. Setelah diadakan evaluasi pada tahun 1972, maka Walama ditingkatkan menjadi pendidikan kewiraan. Nah, dari sini tingkatnya naik lagi menjadi perwira cadangan. Posisi Menwa di situ. Dengan keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menhankam, Pangap, Mendagri, Mendikbud. Kemudian bagaimana Menwa di masa kini? Yang pertama, dasar dan fungsi resimen mahasiswa. Dasar hukum resimen mahasiswa itu berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 30 Ayat 1
yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tujuan dari Resimen Mahasiswa Indonesia sendiri yaitu untuk mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik maupun mental, serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Dan juga sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam membela negara. Tugas pokok dan fungsi Resimen Mahasiswa. Tugas pokok dari Resimen Mahasiswa yaitu mempersiapkan dan menyusun seluruh potensi mahasiswa pada setiap provinsi, kota, dan kabupaten untuk menetapkan ketahanan nasional dan melaksanakan usaha kegiatan ratih. Fungsi dari Resimen Mahasiswa sendiri yaitu membantu dalam keamanan dan pertahanan nasional serta bekerjasama dengan TNI maupun Polri dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan nasional. Baik, berikutnya kita bicara masuk ke dalam lambang atau logo Resimen Mahasiswa Indonesia. Di sini logonya berbentuk perisai segi 5, di mana perisai segi 5 ini melambangkan keteguhan sikap. Kemudian kalau kita lihat di samping kanan terdapat logo padi dan kapas. Di situ melambangkan dasar bernegara, pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kemudian kita dapat melihat bintang, burung, jangkar, dan lambang Polri. Di situ melambangkan bahwa Resimen Mahasiswa ini dibawahi oleh tiga matra angkatan, yaitu Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut, dan juga dinaungi oleh Polri. Kemudian kita lihat di situ ada logo pena dan senjata, melambangkan di dalam pengabdiannya, Wira melakukan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Kemudian kita lihat di bawah jangkar itu ada buku tulis, melambangkan tugas pokok setiap Wira adalah mengembangkan ilmu pengetahuan di samping melaksanakannya tugas kemenwaan. Kemudian juga semboyan kita, yaitu Widya Kastrena Dharmasida, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Untuk warnanya sendiri, warna merah melambangkan keberanian, putih melambangkan suci, kuning melambangkan luhur, agung atau cendekia, hitam melambangkan keteguhan. Lanjut ke lambang Resimen Mahasiswa Yogyakarta. Di sini terdapat komponen yang pertama yaitu keris dengan lekuk 3 di tengah itu. Kalau bisa dilihat di slide-nya, melambangkan keris ini merupakan pusaka leluhur rakyat Yogyakarta atau Mataram. 3 lekuk sebagai lambang Tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Toga segi 5 dan bundar merah melambangkan calon sarjana Pancasila yang berjuang dengan penuh keberanian serta berjiwa patriotisme. Untuk bintang dan pena sendiri melambangkan jangkauan cita-cita yang hendak dicapai oleh pemuda pejuang. 6 helai bulu dan 3 sayap, 3 helai ekor melambangkan tahun 1963, yang dimana Menwa Mahakarta itu sendiri berdiri pada tanggal 10 Januari 1963. Di semboyannya untuk Menwa Mahakarta ini yaitu berbunyi Prasna Vira Dharma Cevana, yang berarti memenuhi kewajiban sebagai pejuang dan pemikir. Ya, tentunya menjadi Resimen Mahasiswa itu ada terkenal tersendiri, yaitu dengan baret ungu. Filosofi dari baret ungu sendiri itu bahwa warna ungu ini mempunyai arti mulia, berpengetahuan, dan terpelajar. Pada tahun 1979, setelah di Penhan Pusat Cadangan Nasional yang diketahui oleh Letjen Julius Hinuhili, meresmikan Widya Kastrena Dharmasida dan Panca Dharma Satya sebagai moto serta sumpah anggota Menwa. Baret Menwa diseragamkan jadi berwarna ungu, sebagaimana warna baret tentara pelajar tahun 1945. Ya, di galeri itu, di slide itu merupakan foto-foto kegiatan yang ada di Resimen Mahasiswa. Yang pertama itu adalah latihan pendidikan dasar.
Itu Yuda 42 di Mahakarta dilaksanakan di Secaba. Terus yang kedua, pendidikan dan latihan khusus di Klatsus Trauma Healing Resimen Mahasiswa Tanggap Bencana tingkat nasional. Ini diadakan di Pekalongan. Dan masih banyak galeri tentang kegiatan mahasiswa. Oke, mungkin teman-teman juga mau bertanya ya, apa saja sih yang didapatkan dari Menwa? Apa saja sih bentuk-bentuk latihan yang ada di dalam Menwa? Di sini saya akan menjelaskan beberapa program kerja Resimen Mahasiswa Indonesia. Di mana yang pertama ada program pendidikan dan latihan. Program pendidikan penjenjang terdiri dari latihan dasar Resimen Mahasiswa atau Latsar Menwa. Ini bersifat wajib ketika seorang anggota Menwa ingin menjadi anggota Menwa Indonesia. Kemudian ada kursus kader pelaksana atau Suskalak. Ada kursus kader pemimpin, Suskapin. Kemudian pendidikan khusus, kursus dinas staf. Nah, di sini kita juga akan mengikuti kursus dinas staf ini secara daring yang diadakan oleh Menwa Riau pada tanggal 21 nanti. Ada kursus lainnya seperti Susbintal, khusus kader pembinaan mental, khusus pelatnas, khusus intelijen dan pengamanan, dan lainnya. Bagi kalian yang minat mendaftar atau ingin bergabung bersama kami, bisa hubungi di nomor 0858 0267 2801 atau 0823 3022 5976. Ya, sebelum ditutup, kalian juga bisa meng-follow IG dari Menwa Akakom sendiri, yaitu menwa.akakom. Kalian bisa bertanya-tanya melalui di situ juga, nggak apa-apa. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona 2020, daring tetap asik.